Pemerintah tak kenal lelah menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Salah satunya melalui peresmian operasional 1061 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak oleh Presiden. Dimulainya operasionalisasi 530 gerai di Jawa Timur dan 531 gerai di Jawa Tengah ini bukan seremonial belaka. Nyatanya, segera setelah peresmian warga desa berdatangan dan berbelanja di berbagai karya KMP yang telah dibuka. Namun di tengah gerak cepat ini, suara sumbang sebagian netizen telah mencoba menggoyang. Narasi bahwa KDKMP tak lebih dari toko retail biasa beredar luas. Bahkan ada yang bilang KDKMP hadir untuk menyaingi toko kelontong rakyat. Narasi ini hanya berasal dari asumsi. Mari kita bedah dengan pisau yang objektif tanpa prasangka. Menyamakan KDKMP dengan sekedar toko retail biasa adalah bukti ketidakpahaman atas visi besar bangsa. Bila KDKMP melibatkan distributor besar di awal operasional, itu tak lain dari strategi taktis untuk menjamin isi rak gerai agar bisa melayani rakyat dengan cepat. Sejatinya KDKMP memiliki jalur distribusi barang sendiri yang kini sedang terus diperluas. KDKMP bukan sebagai toko retail biasa, tetapi sebagai bentuk terjemahan daripada Prabowonomik, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai sebuah gagasan jauh lebih mendasar dalam membangun jalur distribusi yang dikendalikan oleh negara. Berikut 5 fungsi strategis KDKMP. 1. KDKMP sebagai pusat distribusi barang bersubsidi seperti beras, minyak goreng, gas melon, obat-obatan, dan pupuk subsidi. KDKMP menjual barang bersubsidi dengan harga resmi pemerintah. Harga jual minyak kita sebesar Rp15.700 dan LPG 3 kg Rp16.000 adalah harga yang seharusnya dinikmati rakyat penerima manfaat. Selama ini, harga-harga tersebut jadi lebih mahal karena praktik monopoli distribusi dan spekulan. Kini pemerintah merebut kembali jalur distribusi produk bersubsidi sehingga bisa memastikan dijual dengan harga resmi langsung bagi warga desa. 2. Secara bertahan, gerai simpan pinjam dalam KDKMP akan dibuka. Melalui gerai ini, KDKMP menjadi jalur distribusi langsung kredit mikro usaha rakyat dengan bunga rendah, tanpa birokrasi berbelit dan tanpa biaya siluman. 3. KDKMP tengah menyiapkan sistem untuk menjadi wadah produk-produk UMKM dari desa setempat. Nantinya KDKMP akan menjadi wadah yang menghubungkan produk UMKM ke pembeli, baik di area tersebut hingga keluar areanya, melalui sistem online. 4. KDKMP memangkas biaya logistik penyaluran beragam barang, baik subsidi maupun non-subsidi, menggunakan armada kendaraan yang disediakan negara. Barang dapat dikirim dari pabrik langsung ke konsumen desa. Biaya logistik dipangkas habis demi keadilan ekonomi. 5. KDKMP akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian di desa, sehingga bisa memotong permainan tengkulak. Tujuannya adalah memberikan harga yang adil bagi petani maupun konsumen. Di luar 5 fungsi strategis KDKMP tersebut, masih ada sebuah dampak ekonomi pembukaan KDKMP bagi masyarakat desa, yaitu dibukanya lapangan kerja bagi pemuda-pemudi di desa setempat. Jadi satu KDKMP itu akan ada 18 tenaga kerja. Satu yang kita tahu bersama sekarang sudah dipublikasikan kemarin itu oleh Pak Menko Pangan, itu akan direkrut di Kemenhan dan Menko Pangan untuk manajer Gira ini ya. Lalu yang 17 itu akan diambil anak-anak muda di lokal desa setempat. Setiap gerai KDKMP akan membuka 17 lapangan kerja bagi pemuda desa. Maka 80.000 gerai KDKMP akan menyediakan lebih dari 1,3 juta lapangan kerja bagi pemuda-pemudi di desa di seluruh pelosok Indonesia. Melalui KDKMP, kemandirian ekonomi dari desa dapat kita wujudkan bersama.